Hello Lomets, kembali lagi di On Air Lo, podcastnya Eva Uner. Pada hari ini kita bakalan ngobrol bareng wisudawan berprestasi program sarjana ilmu hukum untuk periode September tahun 2025. Nah Lomets, kalian kira-kira penasaran gak sih gimana perjalanannya sampai bisa jadi wisudawan berprestasi? Lomets, langsung aja, let's go, mari kita ngobrol. Halo Kak, Halo, selamat sore. selamat sore. Gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Iya. ya. Gimana nih Kak rasanya pas pertama kali dipanggil ke depan, maju ke depan, dinobatkan sebagai wisudawan berprestasi itu gimana itu rasanya? Kalau aku sendiri lebih ke terharu sih, karena selama ini aku ngelakuin kegiatan-kegiatan, ya udah aku ngerasa oh itu kegiatan yang aku suka, aku lakuin. Terus pas lulus, taunya diumumin, oh selamat dipilih jadi wisudawan berprestasi. Jadi pas dipanggil maju, terharu sih, karena kayak agak expect gitu juga. Oke, jujur ya Kak ya, aku di sana kan juga ikut di sana kan, Mm-mm, ikut foto-foto jadi mm-mm, camper di sana gitu. Aku ngelihat pas pembagian, penyebutan namanya itu, mm-mm. wah ikut terharu gitu. Rasanya kayak pengen suatu saat nanti bisa berdiri di situ. Amin Kan amin, dilihat sama orang tua yang lain juga, orang tua kita betul. sendiri pastinya bangga banget ya. Mhm. Oke, anyway Kak, bisa perkenalan diri sendiri terlebih dahulu ya? Oke. Halo semuanya, Lawmates. Nama aku Nabila Yasmini Hawa. Aku dari angkatan 2021, jurusan S1 Ilmu Hukum, peminatan Hukum Internasional. Oke, halo Kak Iya, halo. Yasmin. Kak Yasmin, aku mau tanya deh. Kak Yasmin ini emang dari awal emang tujuannya masuk ilmu hukum, masuk Mhm. SH gitu, atau yang lain? Soalnya aku sedikit curhat Kak ya, aku Mmm. tuh enggak. Oh, Aku dulu tuh ngambil IPA, heeh. terus tiba-tiba sepanjang jalan, kok kayaknya hukum asik ya, akhirnya ke Mhm. hukum lah. Nah kalau Kak Yasmin ini gimana? Aku sebenarnya juga sama. Aku Oh tuh sumpah? aku tuh dari SMP, aku tuh selalu pengennya kalau ditanya sama orang Mm-mm. mau masuk apa, aku tuh bilangnya hubungan internasional. Oh HI, HI, oke oke. SMA aku sebenarnya udah langsung IPS. Mm-mm. Cuman itu beneran sampai kelas 12 semester 1 setiap orang nanya tuh aku selalu jawab aku pengennya HI gitu. Mhm. Pokoknya HI titik gitu. Terus pas kelas 12 semester 2 kan pasti kamu juga ngerasain kan kayak Mhm. dari latihan SBMPTN sebagainya itu tuh capek banget dan pas ngeliat skor ada masa-masa kayak ragu jadinya sama pilihan kita gitu. Oh ragu. Ya, aku Mm. waktu itu memang pas lagi latihan tryout sebagainya, skor aku tuh nggak masuk ke jurusan yang aku pengen ke hubungan inter. Terus akhirnya ya udah aku tuh udah mulai ya udah deh kayak open option lain Mhm. gitu. Ada option lain. Terus ya udah aku ngomong sama mamaku kayak Bunda ini gimana ya kakak, kayaknya pengen cari selain hubungan inter deh gitu. Kira-kira apa ya? Terus mamaku tuh nyeletuk aja out of nowhere dia bilang tapi ya Kak Bunda tuh ngerasa kamu tuh kayak cocok masuk hukum deh gitu. Gara-gara emang konteksnya aku tuh sama papaku kalau ngobrol kita tuh sering banget debat, kayak kita tuh Oh jarang banget opininya sama. iya. Jadi emang kalau debat tuh kadang tuh sampai mama aku sama adik aku tuh udah yang kayak udah Capek capek sendiri ya, sendiri liatnya. tipikal anak hukum Iya, ya? terus kayak ya udah aku pikir ya udah kenapa kali ya gak coba gitu. Terus Heeh. aku cari tahu tentang hukum, taunya juga aku lihat ada hukum internasional gitu di Unair gitu. Terus Mhm. kayak ya udahlah, akhirnya aku daftar gitu. Aku daftar ke sini, alhamdulillah keterima gitu. Alhamdulillah. Iya. Sama kayak aku Kak, aku dulu tuh awalnya pengen masuk teknik kimia malah. Oh iya. Heeh, jadi emang suka fisika Heeh. sama hitung-hitungan, amal basicnya. Cuman pas kita lihat di kan ada tes kompetensi itu ya dari Mm-mm. sekolah ya. Mm-mm. Kok malah hukum nih nomor satu Mm-mm. nih. Sebelumnya aku itu sama sekali nggak pernah tertarik buat hukum gitu. Malah Mm-mm. mungkin stigma aku dulu sebelum masih SMA wajar aja belum ngerti hukum ya. Hukum Mm-mm. itu ya jurusan yang membosankan, yang Mm-mm. boring. Oke, lo Mets, padahal nggak sama sekali. Hukum itu bener-bener nggak boring. Karena gini, karena aku tuh awalnya mikirnya hukum itu cuman kayak ngafal-ngafalin pasal lah kak ya, ngafal-ngafalin Betul. pasal. Ternyata nggak, lebih dari itu gitu. Jadi di sini kita juga dilatih bagaimana kemampuan kita menganalisa dari sebuah kasus posisi begitu. Dan itu Mm-mm. yang menariknya gitu. Itu ya Dan menarik ya. itu juga dari ibuku juga. Ibuku juga Betul. nyeletuk gitu juga. Heeh. Emang dua ibu itu yang terbaik kak ya. Yang terbaik Yang terbaik ya. emang orang tua yang tahu lah yang terbaik buat Betul, kita. setuju setuju. Mm-mm. Oke Kak Yasmin, kita tadi udah ngedenger sedikit nih soal Mm. backstory-nya Kak Yasmin. Sekarang aku mau tanya ini Kak, kegiatan Kak Yasmin selama kuliah itu ngapain aja? Aku sendiri itu aktifnya itu di BSO ILSA. Oh Aku Ilsa, ILSA, heeh. tapi lebih spesifiknya aku tuh sering banget ikut International Moot Court.
competition. Boleh jelasin dulu Kak, Lomet sekalian, ILSA itu apa? Oke, jadi ILSA itu BSO di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, singkatannya dari International Law Student Association. Jadi di ILSA sendiri itu memang organisasi khususnya kepada mahasiswa FH yang tertarik sama hukum internasional. Jadi kegiatan-kegiatannya itu pastinya berbau dengan hukum internasional. Kayak misalkan kajian akademiknya, of course kita fokusnya ke hukum internasional. Dan kalau aku sendiri awal join ILSA tuh gara-gara aku emang tertarik ikut International Moot Court Competition. Jadi aku kurang lebih di ILSA 3,5 tahun itu aku selalu ikutnya International Moot Court Competition. Berarti dari 3,5 tahun, berarti dari semester pertama ya? Dari semester pertama. Oh, Iya. apa Kak? Apa yang bisa nimbul gitu tiba-tiba ngeliatnya tuh? Sebenarnya tuh dari pas aku awal keterima di Unair, aku tuh kan waktu SMA sebenarnya juga ikut ekstrakurikuler, tapi seni. Aku dulu ikut tari gitu. Cuman pas masuk kuliah, aku tuh mikir, oh kayaknya aku harus aktif di akademik deh gitu. Kayak cari kegiatan yang bisa nambahin di CV aku gitu. Yaudah akhirnya aku cari tahu, oh taunya ILSA itu tuh aktif ngirim delegasi ke ada lomba International Moot Court namanya Philip C. Jazz Up. Jazz Up. Jazz Up. Nah jadi dari situ aku yang kayak oh ini tertarik nih kayaknya aku gitu. Terus pas lagi ospek juga waktu itu ada apa namanya yang kayak BSO presentasi itu. Iya. Nah terus di situ tuh dikenalin Jazz Up. Terus ya udah akhirnya pas gak lama setelah ospek mereka open recruitment buat observer, buat asisten gitu, buat tim membernya. Terus ya udah aku daftar, keterima, terus ya udah dari situ. Berarti emang diberi kemudahan dari awal Kak. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti titik Kakak mulai tertarik sama ILSA-nya itu pas display BSO itu ya? Pas display BSO. Pas juris berarti itu ya? Oke Lomes, jadi kita sendiri itu, di juris kita juga ada program namanya display BSO. Jadi menampilkan semua BSO yang ada di Eva Uner gitu. Jadi nanti kita keliling-keliling stand nih, tanya-tanya ke kakak-kakaknya seperti apa. Gitu Kak ya? Betul. Oke Kak, kita dari tadi sering dengar masalah IMCC. Cuman bisa jelasin Kak, IMCC itu apa sih? Oke, jadi International Moot Court Competition kalau misalkan buat yang gak paham hukum mungkin ngertinya itu sebagai debat hukum kali ya. Tapi kalau untuk anak hukum sendiri itu debat hukum, tapi kita juga apply hukum acara pengadilan yang dikompetisiin. Misalnya kayak aku ikut Philip C. Jazz Up gitu. Kita debat hukum, tapi kita juga ikutin prosedur yang berlaku di Mahkamah Internasional atau ICJ, International Court of Justice. Jadi di Philip C. Jazz Up itu kita debat hukumnya itu antar negara. Jadi nanti bakal ada kasus posisi gitu. Kasus posisinya ini terkait dengan hukum internasional publik. Seringnya tuh tentang perang, okupasi, atau bisa juga tentang hukum lingkungan dan sebagainya. Itu nanti bakal ada negara fiktif. Dan nanti pas lagi lomba, itu kita bakal argumentasi mewakili salah satu negara ini. Antara jadi applicant, si penggugatnya atau jadi responden gitu, tergugatnya. Jadi kayak begitu. Berarti kita seakan-akan mewakili sebuah negara gitu ya? Betul. Berarti itu jatuhnya sebagai diplomat atau gimana itu Kak? Jatuhnya lebih ke pengacara, tapi pengacara hukum internasional. Oh, pengacara hukum internasional. Iya. Oh, udah kayak gitu ya? Iya, jadi kalau kamu tahu, kamu pernah dengar Amel Clooney gak? Enggak, apa itu Kak? Amel Clooney dia salah satu pengacara hukum internasional juga. Dia tuh sering banget ngewakilin negara pas lagi misalkan di United Nations atau di ICJ juga dia pernah gitu. Jadi itu mungkin kalau misalkan lawmates tahu, Amel Clooney itu dia salah satu pengacara hukum internasional. Dan kerjaan dia itu kurang lebih pas di Mahkamah Internasional itu tuh kurang lebih kayak apa yang aku kompetisi waktu Philip C. Jazz Up itu. Tema kakak yang pas pertama kali banget nih ikut Jazz Up jadi observer tadi ya? Itu ngangkat tema apa Kak? Aku inget banget itu aku sendiri itu biasanya kalau pas lomba ada 4 klaim gitu kan, 4 gugatan. Aku tuh waktu itu ke-assign-nya ke gugatan 1 dan 2. Itu ngebahas tentang self-determination sama tentang pembuktian menggunakan dokumen diplomat. Wih, gimana tuh? Jadi dokumen diplomatnya itu kan kalau misalkan nanti kamu masih semester 1 kan. Nah, nanti kamu pasti bakal belajar kayak dokumen diplomat tuh punya semacam perlindungannya sendiri gitu. Jadi nggak boleh negara lain itu ngelihat dokumen diplomat atau ngedisclose itu. Nah, jadi ceritanya itu ada suatu tabrakan yang nyetir itu tuh istri diplomat.
pas lagi tabrakan, polisinya lagi nge-search mobilnya, ketemu lah ketemu dokumen dokumen itu. diplomat. Dokumen diplomatnya ini ternyata tuh ngebahayain keamanan negara si tempat Oh, tempat saat istri. itu ya? Iya, nah terus jadinya itu mau Oh. dibawa ke pengadilan internasional. Jadi waktu itu aku sama tim member aku itu kita harus cari kayak, oh ini gimana ya caranya, misalkan si applicant gitu, si penggugat gitu. Mhm. Kan itu dokumen diplomatnya itu milik si penggugat. Jadi Penggugat. kita tuh harus buktiin kayak, oh ini tuh dokumen diplomatnya nggak boleh loh dipakai sama si responden, si tergugat Mhm. untuk disubmit ke ini. Tapi si responden itu tuh harus cari justifikasi, enggak, ini dokumen diplomatnya tuh harus bisa di accept Accept sama ya, mahkamah diterima. inter, karena ini tuh udah menyangkut national security gitu. Ih, berarti emang berat banget topiknya itu ya. Lumayan untuk semester 1 Untuk waktu semester itu, 1. aku kan masih ambil PHI sama Iya, PIH, PIH. Nah, itu gimana, Kak, cara Kakaknya bisa, ngejar materi? Kan karena mhm, emang materi ini kan banyak banget kan? Kan iya, karena kalau aku dengar tadi kan kita tidak hanya belajar mengenai, hukum internasional, cuman kan mhm, ada turunan-turunannya juga ya. mhm. Itu gimana cara Kakak belajarnya gitu? Kalau aku tuh bersyukurnya juga waktu itu yang senior aku, yang tim membernya itu tuh mereka sebelum pas aku baru banget masuk, mereka tuh langsung ngajarin kayak, "Oh ya nih karena kamu baru belajarnya Mhm. segini, nih aku jelasin ya, hukum internasional tuh kayak begini loh," Mhm. gitu. Jadi itu based on perjanjian gitu. Jadi, semua diatur kalau misalkan negara tuh udah ratifikasi perjanjian itu gitu. Iya, I Jadi see. kayak ya udah aku dijelasin di situ, terus kayak mereka juga ngasih buku ke aku kayak, "Oh ini kamu baca ya bukunya," gitu, "ini nanti kamu bakal paham gimana." Terus mereka juga nggak ngasih tugas yang terlalu berat, lebih ke kayak, "Kamu aku nemu jurnal, ini coba kamu summary ya, kamu summary terus Mmm. coba menurut kamu poin-poin mana sih yang relevan ke kasus kita," Mhm, mhm. gitu. Berarti emang sebagai observer itu fokusnya itu untuk mengobserv gitu, Kak, ya? Iya. Berarti untuk membantu, tim member ini gitu Betul, ya? mengobserv dengan harapan si observer ini tahun depannya akan balik jadi team member. Oh, berarti Heeh. syaratnya biar bisa jadi tim member di UNER Mhm, ini, khususnya di Ilsa Lomba-Lomba, IMCC itu mhm. harus jadi observer dulu? Sebenarnya nggak harus, tapi kalau misalkan kamu jadi observer, kamu lebih semacam dapat kesempatan lebih Belajar banyak dulu untuk belajar ya? duluan Oke, I gitu, see, paham. heeh. Oke, Kak, tadi aku sempat dengar juga Kakak, ngambilnya minat hukum internasional. Mhm, Nah, Kak, eee, ini mungkin aku sedikit jujur kali ya, aku itu pas belajar HI, mhm. aduh pusing banget, dan emang HI ini minatnya dibanding, minat-minat hukum yang lain kan Mhm. memang tergolong lebih sedikit, Kak, ya. Iya. Nah itu gimana tuh, Kak, Kakaknya sendiri ceritanya? Wah, ya aku tuh dulu mungkin karena aku sendiri dari awal udah ada minat ke hukum Hukum internasional internasional ya? ya. Jadi aku tuh dari Enjoy. awal ya udah enjoy, Mhm, udah mhm. seneng aja belajar gini-gini. Terus ya udah aku pas masuk tuh BTW aku pas Covid Oh, 2021. 2021 ya? Iya, jadi aku tuh baru ke Surabaya 2022. Nah, Oalah. jadi waktu 2021 aku tuh gak banyak teman sebenarnya. Mhm, Jadi aku mhm. cuman cerita yang ke teman-teman aku, "Oh ya, aku lagi ikut lomba nih debat hukum," Mhm, gitu. mhm. Nah, terus pas udah ke sini, aku cerita debat hukum tentang hukum inter, mereka langsung yang kayak, "Hah, kamu Hah? yakin ambil hukum inter?" gitu. Terus kayak, "Oh, emang kenapa?" gitu. Terus akhirnya aku tuh juga baru ceritain senior aku kayak, "Oh, ternyata hukum inter itu lumayan susah," Iya, gitu. iya, iya. Heeh. Karena memang dia punya topik itu kan sangat amat luas, Kak, ya. Karena Mhm, kan menyangkut tidak hanya satu negara, cuman betul kita juga betul. harus belajar, hukum-hukum internasional di negara lain gitu kan Mhm, ya. betul betul. Tapi karena itu justru Kakak suka? Alhamdulillahnya mungkin karena aku suka jadi aku enjoy gitu. Cita-citanya apa, Kak, kalau boleh tahu, Kak? Pengen jadi diplomat kah atau gimana? Aku waktu awal aku pengennya jadi diplomat. Mhm. Cuma makin ke sini aku tuh ternyata juga enjoy international business. Jadi, Oke. kayak sebenarnya hukum internasional itu kan juga luas kan. Aku Iya. sendiri kayak di tahun satu kedua aku mikir kayak aku cuma bisa jadi diplomat karena aku belajarnya tentang hukum antar negara yang hukum internasional publiknya. Mhm, mhm. Tapi pas tahun ketiga aku tuh udah mulai belajar ke hukum perdagangan inter. Aku sempat ikut lomba juga tentang itu. Terus Mhm. pas aku belajar, oh ternyata seru juga nih tentang yang bisnis-bisnisnya gitu. Terus sampai skripsi aku juga akhirnya tuh tentang international business gitu. Oh my Jadi god. ya udah akhirnya makin ke sini aku juga malah Akhirnya lebih ada pengennya jadi shifting iya, ya. jadi kayak kayaknya aku mau jadi pengacara aja Pengacara deh aja gitu, deh. heeh. Iya betul, setuju sih. Mhm, Aku juga awalnya bingung mau jadi apa kan. Pas SMA tuh inget banget tuh. mhm, Terus akhirnya ngeliat ini, oh deh coba jadi pengacara. Dan alhamdulillah kok kayaknya cocok ya. mhm. Semoga Semoga bisa iya. menjadi Kamu yang berarti kita inginkan. masih tahun kedua? Iya, Iya. betul Tahun betul. kedua, ya
kata aku enjoy dulu aja. Sebelum stres-stres yang lainnya Kak ya? Iya, jadi menurut aku sih kalau tahun kedua tuh enaknya lagi masa-masa explore-nya gitu. Aku Mhm. juga menurut aku paling banyak tuh pengalaman di tahun kedua sama tahun ketiga. Iya. Jadi di masa itu sih aku sering shifting-nya kayak, "Duh pengen jadi diplomat, tapi Mhm kok jadi mhm. pengacara juga seru," gitu, Ya gitu. aku juga lagi nyari ini sih, banyak-banyak banyak referensi jadinya kan orang kan, heeh, Betul coba-coba betul. siapa tahu dapat yang cocok gitu. Amin amin. Oke, Kak Yasmin, Mhm kita tadi sempat dengar masalah, wisudawan berprestasi. mhm. Nah Kak Yasmin, kira-kira gimana sih cara jadi wisudawan berprestasi di UNER gitu terkhususnya? Oke, sebenarnya kalau di UNER itu tuh tergantung tiap fakultas. Karena setahu aku setiap fakultas itu prosedurnya beda-beda. Cuman Oh. iya, karena aku juga baru tahu pas kemarin wisuda, aku ngomong Mhm sama wisudawan prestasi yang lain, mhm ternyata tuh mereka beda-beda. Kalau misalkan di teman aku ada dia fakultas kedokteran, ternyata mhm. itu tuh harus daftar ke fakultasnya. Tapi oh sorry, dipilih sama fakultasnya langsung. Cuman kalau aku dari FH itu dari pas kita daftar wisuda itu dikirimin link semacam G-form untuk daftar wisudawan berprestasi. Kalau aku sendiri aku daftar, alhamdulillah keterima, Alhamdulillah. dipilih. Oke, berarti emang pas ngelampirin Kakak daftar itu ngelampirin berkas-berkas juga gitu ya? Iya ngelampirin sertifikat, jumlah SKP, Jumlah terus SKP. Emang terus berapa dulu Kak jumlah SKP-nya? aku jumlah SKP 905. 905. Iya. Wow, low match SKP 905 luar Iya. biasa. Oke, Kasmin, sebagai penutup nih, Kasmin ada nggak saran-saran gitu buat low match kalian, terkhusus buat yang masih baru semester 1, semester Mhm 3 gitu ya? mhm. Apa kira tips yang bisa Kasmin kasih? Mungkin tips dari aku itu jangan pernah takut untuk cobain hal-hal yang menurut kalian itu menarik atau juga itu bisa ngebantuin kalian ke depannya. Karena itu yang aku sematin ke diri aku waktu semester 1 karena sebelumnya aku kan juga orangnya takutan ya untuk Mhm. ngambil keputusan gitu apalagi istilahnya something yang unfamiliar to me gitu. Iya. Jadi waktu semester 1 aku udah yang kayak oke, pokoknya kamu coba dulu regardless you failed or not, ya at least you tried gitu. Yang Jadi penting udah coba yang ya. penting udah coba. Jadi menurut aku itu sih, coba sebanyak-banyaknya dan kalau dapet usahain yang terbaik terlepas hasilnya nanti gimana. Oke, berarti emang Kasmin ini tipe orang yang mencoba dulu aja ya, hasilnya Coba. belakangan Iya, gitu ya. hasilnya nanti. Oke, Lomets, jadi itu dia podcast kita sama wisudawan berprestasi. Jujur, insightful banget Lomets. Doakan juga semoga apa yang dicita-citakan oleh Kak Yasmin bisa terkabul semua, bisa menjadi Amin. pengacara yang hebat Kak ya. Amin Nanti amin. mungkin suatu saat bisa menjadi diplomat Indonesia mungkin sekalian. Amin. Amin. Oke Lomets, terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Jangan lupa juga untuk cek banyak sosial media kita lainnya, karena kita punya banyak keseruan di sana. Oke Lomets, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.